Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Balik maning channelku River channelnya wong ngapaksam. Jadi sekarang di sebelah saya itu ada mbak-mbak cantik. Perkenalkan diri dulu, Mbak. Hai, ohayo gozaimasu. Assalamualaikum. Minasan, watashi name wa Noriko desu. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Sedurung nonton video gie, aja kelalen di subscribe ya. Oke Sam, selamat menonton. Jadi sekarang saya lagi nggak sendirian, ada Mbak Iko di samping saya. Jadi kemarin itu ada yang DM saya gitu. Oh, DM kamu. Ngomongnya apa tuh? Ya cewek lah DM kan. Oh, cie. Pengagum rahasia kayaknya nih ya, guys. Tentang Jepang tapi. Jadi gimana sih caranya ke Jepang gitu, cewek bisa nggak sih ke Jepang gitu kan. Nah, itu caranya itu gimana? Caranya gimana? Kok bisa ke Jepang? Kok bisa? Ini pengalamannya Mbak aja ya? Oh, ini saya secara pribadi aja ya. Oke, jadi tuh aduh ngomongnya gimana nih? Gue lo, aku kamu atau saya gimana nih? Ya, terserah wis. Ini orang Jakarta. Loh, emang orang Jawa nggak boleh ya ngomong kayak gue lo. Tapi nggak apa-apa nih, saya ngomongnya dengan bahasa saya sendiri gitu. Gak apa-apa, yang penting jangan bahasa Jepang. Oh, oke. Bahasa kita aja. Oke, ini pakai bahasa Jakarta aja ya. Tapi itu di Indonesia, cuma semoga semuanya tahu. Jadi gue tuh dulu kakek gue orang Jepang. Orang Jepang kakeknya. Ya, jadi kakek gue tuh orang Jepang. Jadi dulu tuh kakek gue kerja di bagian pesawat gitu. Gue lupa bagian mananya. Terus pas lagi ada perang Indonesia-Jepang itu, kakek gue ngundurin diri. Jadi kakek gue lebih milih Indonesia gitu kan. Jadi pas dia berkelompok berapa orang gitu gue lupa. Udah gitu dia ketemu nih pas lagi ditugasin di Aceh, pas lagi medan perang itu, pas ke Aceh ketemu nenek gue. Jadi kakek gue tuh jatuh cinta sama nenek gue gitu. Jadi cowok Jepang ini ketemu cewek Indonesia asli Aceh. Sebenarnya bukan orang Aceh, tinggalnya aja di Aceh, aslinya orang Padang. Kakeknya Mbak ikut perang? Iya. Mantap. Tapi bela Indonesia gitu? Bela Indonesia, jadi dia mundurin diri dari angkatan Jepang langsung ke Indonesia gitu. Jadi begitu ya. Oh, Mbak bisa kerja di Jepang, maksudnya bisa di Jepang gitu, kenapa nggak di Indonesia aja? Kenapa milih negara Jepang daripada negara yang lain gitu? Sebenarnya sih pengen Korea ya, cuma dapat izinnya di Jepang tuh, jadi semaksimal mungkin mau cari pengalaman di Jepang, jadi it's okay. Soalnya dulu kan pernah waktu kecil di Jepang kan, jadi pas kecil di Jepang umur 5 tahun pulang ke Indonesia, udah lama nggak ke Jepang, akhirnya baru tahun ini tahun kemarin deh 2019 bulan Juli tanggal 5, itu masih inget banget. Berarti baru 2 tahun, sekitar 2 tahun? Belum, hampir sih 1 tahun berapa bulan gitu. Jadi ini kan Mbak kan udah mau hampir 2 tahun lah ya di Jepang. Itu udah main kemana aja sih? Apa kerja terus gitu? Kalau kerja terus capek bro, stres gue yang ada kok kerja mulu kan. Iyalah, jadi kalau bisa kerja harus dinikmatin, sayang uangnya cuma dipakai bro. Jadi paling gue main ke Tokyo, kalau nggak ke Tokyo paling kayak keliling mall aja sih gitu. Yang dekat-dekat sini aja. Sombong amat. Sendirian? Ya nggak juga, kalau misalnya lagi gabut ya sendiri. Biasanya sih bareng sama keluarga. Keluarga gue kebetulan di sini semua. Cuma bokap gue yang di Indonesia, soalnya kan udah sakit, jadi nggak bisa jalan jauh-jauh banget gitu. Saya dulu pernah operasi kan, jadi iya. Jadi nggak bisa jalan-jalan jauh lagi. Di Kenapa? Jepang itu punya temen orang Jepang, orang kayak orang Jepang, orang Thailand, orang Filipina itu punya nggak? Aduh banyak banget teman gue. Tahu. Aduh, waktu zaman kecil dulu aja kali ya. Jadi dulu tuh gue kecil di Nagano, tepatnya di Ueda. Gitu teman gue ada 5 kurang lebih. Cuma ya lupa ingat sih nama-namanya. Pokoknya kurang lebih 2 tahun gue di Jepang. Terus pulang lagi ke Indonesia, gue
sedih sih harus berpisah juga sama temen-temen gue gitu kan. Dan dulu udah main di playgroup dari pagi sampai sore, sampai maghrib malah sekolah. TK Masih lo kecil sih bayangin. ya. Masih kecil main terus. Kalau masih Enggak sih, sebenarnya lebih banyak belajar ya kalau TK itu kalau di Jepang. Jadi kalau di Jepang itu TK-nya itu tidur siang. Jadi siang nggak pulang. Pulangnya sore jam 4. gue TK-nya di Jepang. Iya. Mantap cuy. TK-nya di Jepang. Iya di Nagano. Lah SD-nya di mana? SD di Indonesia sampai SMK. Lulus cari pengaman kerja di berbagai sanggar. Jadi udah deh. Setelah itu udah nyoba-nyoba di kerjaan lain juga udah. Akhirnya mantepin diri buat balik lagi ke Jepang. Lamba itu ada niatan balik ke Indonesia lagi apa enggak? Aduh, pertanyaan sangat sulit ya. Kenapa? Kalau dibilang pengen ngumpul sama teman, ngumpul sama keluarga yang lain sih pengen balik ke Indonesia. Cuma kayaknya mesti mikir 2 kali deh. Soalnya gue ke Jepang juga buat menyembuhkan luka. Jadi gue mau melarikan diri dari orang-orang yang nyakitin gue, orang-orang bully gue. Jadi biar gue lupa sama masalah gue. Jadi gue biar hidup tenang, gue balik ke Jepang. Itu sih utamanya. Ternyata terluka, sedang terluka. Itu pertama. Terus yang kedua pengen cari pengalaman gimana sih rasanya kerjanya di Jepang, apa bedanya kerja di Indonesia apa kerjanya di Jepang gitu. Terus yang ketiga pengen lanjutin sekolah sih. Jadi makanya kerja dulu, iya, baru lanjutin sekolah. Nanti antara masuk sastra bahasa atau sekolah makeup lagi kurang tahu, itu mungkin nanti deh terpikirkan. Jadi harus nabung dulu deh sekarang, makanya gue kerja dulu guys, kerja dulu. Tapi ini kan udah hampir 2 tahun ini kan. Itu udah pernah pulang ke Indonesia apa belum? Apa? Udah. Bulan Maret kemarin pulang. Itu gara-gara sebenarnya gue mau fan meeting idol Korea. Cuma nggak jadi. Karena corona di Korea lagi merabak banget kan. Jadi pas di Indonesia cari dibatalin gitu. Suka Jadi, Korea-Koreaan gitu. aduh suka banget dari SD kelas 4. 2005. Udah 15 tahun saya. Opa-opa Korea K-pop. gitu. Lebih ke idolnya aja sih, kayak boy group, girl group. Kalau drama nggak terlalu. Kalau aktor cuma satu doang sih favorit saya, nggak berdua, cuma lebih satu ngikutin si Ji Chang Wook doang. Milih aja deh ya, pasti nggak ngerti dia. So ya guys, oke. Kan waktu lo kenal gue kan lo cerita kan, lo lagi galau-galaunya sama cewek lo nih. Kapan? Iya pernah sekali ketemu, 2 kali ketemu malah. Mbak saya galau mbak, gitu. Kenapa saya berantem sama pacar saya mbak? Ini gimana mbak? Nah sekarang gue pengen tanya sama lo, pendapat pacar lo ya, pas dia tahu lo mau ke Jepang dia kayak gimana? Nah, jadi Seperti apa pendapatnya? bukan pacar, mantan gitu kan. Serius udah mantan? Aduh maaf ya mbak, yang ngerasa mantannya dia saya minta maaf, saya nggak tahu loh. Soalnya dia bilang itu belum mantan, masih jadi pacar katanya. Ya, jadi kan gini mbak kan, pertama kan masih di Indonesia ini kan. Nah, masih di Indonesia, lulus SMK kan. Oh SMK juga? Anak apa? Enggak, kalau aku SMA, kalau aku SMK, tapi kalau mantan aku itu apa? SMA. Ya SMK-nya jurusan apa? Aku Ah. dia nautika kapal penangkap ikan, Oh. pelayaran. Oh pelayaran. Pelayaran. Terus udah gitu? Jadi kan habis lulus SMK, nah, terus habis lebaran lah. Nah, aku kenal dia kan, kenal dia. Kenal di mana nih? Kayaknya seru banget guys. Aduh kok jadi cerita mantan ya? Ya nggak apa-apa. Ya fresh aja gitu, jadi nggak boring ya. Sebenarnya malas kalau cerita mantan. Iya benar sih. Ya ketemu apa? Awalnya itu ketemu di Instagram katanya. Oh Instagram. Oke. Terus udah gitu? Terus kenal, terus main ke rumahnya, nah, terus deket kan, terus jadilah pacar gitu kan. Oh iya, terus udah gitu? Nah terus habis itu kan nggak lama, sekitar 2 bulan lah, itu aku tuh ada panggilan yang tadinya seleksi Jepang itu di sekolahan itu suruh ke Tangerang kan, suruh seleksi lagi gitu. Seleksi
Terus di Tangerang sekitar 2 bulan itu seleksi, aku lolos. Terus kan ada kesempatan pulang. Sekitar aku pulang itu sekitar bulan September, Oktober lah. Iya. November itu November akhir itu aku ke itu kan ke mana ke Tangerang lagi kan. Sebelum aku ke Tangerang lagi itu sering banget main itu. Sering banget ke rumah kan. Nah, katanya dia itu kan aku sering banget tanya aku itu mau ke Jepang, mau lama 3 tahun, emang nggak apa-apa gitu. Tapi jawabannya itu mantep banget mbak. Aduh, jawabannya apa? Jawabannya gini, ya nggak apa-apa kok, 5 tahun pun aku tungguin. Terus kan Sweet, aku ya. baru pembelajaran bahasa Jepang di Tangerang 2 bulan, dia udah main sama yang lain. Dan malah dia itu apa kayak cari-cari kesalahan lah biar ujung-ujungnya aku yang salah gitu loh. Oke. Jadi ya sampai saat ini ya masih ada rasa-rasa itu lah. Kesel ya, Ya, kecewa. Tuh buat kamu tuh yang nyakitin dia harus minta maaf. Kita sama-sama perempuan. Kalau misalnya kamu nanti disakitin, jangan salahin dia ya. Itu salah kamu sendiri karena karma itu berlaku. Aduh, jadi julid deh gue. Tapi gak apa-apa kan. Tapi kalau gue ini anaknya ini loh, jadi cerita belak-belakan gitu. Apa yang gak suka, apa yang disuka ngomong gitu. Ini sih pendapat gue ya, karena kan gue cewek gitu. Oh ya mbak, ini kan tadi kan mbak bilang kan ke Jepang itu mau nyembuhin luka kan. Aduh, kartu gue kebuka deh. Anu lukanya itu luka kenapa sih? Iya, aku pengen tau banget loh. Luka luar apa luka dalam? Aduh, kayak dua-duanya deh ya. Aduh, ya ampun bohong luka. Ada 3 hal sih yang bikin gue terluka. Kenapa gue bisa lari ke Jepang gitu. Pertama, pengkhianatan antara teman. Terus yang kedua, tentang cowok ya, tentang mantan gue. Mantan lah. Terus yang ketiga, tentang temen juga. Kenapa sih sama temennya itu kenapa? Ya, teman yang kemana nih? Yang pertama apa Yang yang pertama. tadi ketiga yang gue sebutin? Yang Terus pertama. mantan gue. Yang pertama. Oh, yang Emang pertama. kadang teman kayak gitu sih di depan itu Kadang manis, baik tapi ya, di belakang buruk gitu ya. Aduh ya ampun. Enggak, jadi gue ditinggal sama teman gue. Gak cuma pacar ninggalin, temen juga ditinggal. Gue Karena apa? kenal sama teman gue ini si X udah 4,5 tahun. Gue tahu Cewek atau baiknya cowok? dia, cowok. Gue tahu baiknya dia, buruknya dia, kelakuannya dia sama ini keluarganya dia. Gue tahu gitu. Dia pun juga sebaliknya gitu. Dia ninggalin gue karena temen ceweknya baru dia kenal 1 bulan. 1 bulan loh. Gue 4,5 tahun ditinggal cuma buat cewek 1 bulan. Baru kenal 1 bulan gitu. 4,5 Dan itu tahun. bukan pacarnya. Jadi ini kayak PDKT-nya gitu? bukan PDKT, lebih kayak penggemar sih. Penggemar. Ya, you know lah ya, temen gue model, jadi Mungkin apa? Yang cewek itu tuh lebih dari mbak gitu. bisa jadi sih. Atau enggak emang dia tuh cewek ada niatan jahat ke gue, jadi temen gue yang jadi si kena imbasnya lah gitu. Jadi seakan-akan kayak temen gue bener-bener yang salah gitu, padahal bukan salah dia gitu, ibaratnya kayak gitu loh. Cuma ya udahlah, udah berlalu ya, gue kayak udah nggak mau peduli lagi sama dia, dia juga udah nggak peduli lagi sama gue. Kalau misalnya dia percaya sama gue dan dia yakin dia temen gue, ya dia milih gue dong. Pas 1/2 tahun, mau 4,5 tahun, mau 5 tahun. 4,5 tahun lama loh. Ditinggal gara-gara 1 bulan kenal sama cewek lain. Dan Nah, cewek yang- itu jauh lebih buruk dari gue. Sikap ya. Nah itu yang ketiga itu, yang Yang ketiga, yang kedua aja belum. yang mantan. Yang mantan wis. Aduh, ini mantan gue Itu keterlaluan sih. udah pacaran berapa tahun sama mantan? 1 tahun. 1 tahun ya sama PDKT, dan dia pun juga pacaran juga sama cewek lain. Itu yang kedua. Yang ketiga Yang ketiga ya,
apa ya, aduh gue lupa deh. Oh iya, yang ketiga gebetan gue diembat teman-teman gue sendiri. Teman sahabat gitu, teman dekat. Oh enggak, untungnya gue belum kenal deket banget sama dia, tapi gue udah nganggep dia temen. Tapi temen Karena kan SMA. nyambung ngomong gitu. Teman Oh, enggak, SMA. temen main aja. Dia juga tiba-tiba mungkin dia tahu karena gue udah tahu kali dia deketin gebetan gue ya, gue di unfollow, gue blok. Dia juga nggak tahu kali gue blok gitu. Jadi Berarti ya untuk apa Gak sih? pernah kontekan sama sekali kan? Sama Udah enggak. 3 orang itu. Oh, udah enggak, malah tiga-tiganya blok gue. Jadi Bukan gue yang lalu- ngeblok mereka. Tapi yang temen gue yang ketiga gue yang blok sih. Tapi yang dua itu mereka yang blok gue. Gue bingung salah gue di mana gitu. Heran aja ya ada manusia kayak gitu gitu. buat cowok itu masa bahasa cantik ini ditinggalin lah. Ya, Payah sekarang mulai lah. sekarang mulai lah. Oh ya, pertanyaan kedua. Tujuan lo sebenarnya ke Jepang itu untuk apa sih? Oh, tujuan buat ke Jepang ya. Itu pertama kan kayak apa? Tetangga itu kan ada yang pernah ke Jepang gitu. Pas aku SMK itu kan apa? Kok kayak enak banget sih ke Jepang gitu kan. Pertama sih mandangnya itu kan uangnya itu kok kayak kok punya banyak uang gitu kan. Nah, terus aku pas di SMK itu ada magang Jepang, itu ada tes magang Jepang kan. Nah, aku coba terus alhamdulillah lulus sampai sekarang ke Jepang. Pertama kan karena aku tuh anak tunggal Mbak, jadi pertama ya kayak sama orang tua itu kayak keberatan lah ditinggal lama kan 3 tahun. Tapi kan aku bilang 3 tahun itu nggak lama Pak Bu gitu kan, nanti juga apa buat masa depan aku juga gitu kan. Terus lama kelamaan ya udah terbiasa sih. Nah tuh guys, ikutin jejaknya dia tuh, berbakti juga, mandiri juga. Cowok harus kayak gini, gentleman. Ya, pengalaman sama lo tinggal di Jepang tuh gimana sih rasanya gitu? Ya pertama datang ke Jepang itu rasanya itu kayak mimpi lah Mbak. Kok beneran apa aku ini ke Jepang gitu kan. Nah, terus. Ya bener-bener kayak mimpi gitu. Hmm. Beneran apa ini aku ke Jepang kan. Tapi pas udah ini kan aku udah 1,5 tahun lah di sini. Tapi itu malah sekarang kayak udah kayak kamu sendiri loh, udah kayak biasa lah. Udah kayak dengar tentang Jepang itu udah biasa gitu. Kayak udah nggak wow banget gitu ya. Oh gitu. Ada yang lain? Ini kan rasa sukanya, rasa dukanya ada nggak? Bukannya ya di kerjaan sih, di tempat kerja. Dibully nggak? Ya dibulingannya ya kayak gitulah, Oh gitu. namanya Terus? kerja. Oh gitu. Terus kayak gitu, reaksi lu pas ketemu orang Jepang kayak gimana? Reaksi lu ketemu orang Jepang gimana nih? Apa bedanya dia sama orang Indonesia gitu? Kalau reaksi ketemu orang Jepang ya, apalagi kalau cewek itu kayak cewek Jepang itu kayak cantik semua lah, nggak ada yang kayak jelek gitu, cantik putih gitu kan. Alhamdulillah sempurna gitu lah ya, ciptaan Allah Tapi ya. sayangnya itu kan Kenapa? agamanya itu beda, jadi ya sedikit beda lah. Jadinya cantiknya itu jadi cantik beda lah. Coba aja kalau cewek Jepang itu agamanya sama Islam, pasti orang Indonesia banyak kan sama. Ih, kata siapa? Banyak kok yang nikah juga. Karena apa? Karena cewek Jepang itu dimualafin. Banyak kok teman-teman keluarga gue tuh yang mualaf-mualaf banyak. Yang cowok-cowoknya, Tapi kan cowok-cowok susah. Jepang bisa. Dengan cara pakai hati dan pakai keyakinan pasti bisa. Takutin cewek gampang, takutin cowok juga gampang. Tapi kan Mintanya sama emang mau ke, maksudnya kalau kita kan hidup di Jepang kan juga apa serba mahal lah. Emang mau itu apa tinggal di Indonesia? Ya siapa tahu, kan ada yang nggak mungkin. Kedepannya lu mau berubah diri lu kayak gimana? Enggak berubah diri yang kayak gimana?
ya kedepannya mau seperti apa, terus impian lo apakah gampang atau sudah tercapai kah atau belum, atau masih lo kejar biar cepet dapet impian lo itu, apa gimana? Ya impianku ya pulang dari Jepang itu pengen buka bisnis. Wes, Tapi alhamdulillah sekarang udah ada bisnis jahitan di rumah. oh, masya Alhamdulillah Allah. udah lancar. Jadi ngambil, tapi bahannya itu masih ngambil sama orang. Mhm. Tapi orang udah kerja sama itu bisnisnya. Oh, siapa yang megang bisnis di rumah? Bapak. Oh, terus akhirnya selesai juga obrolan kali ini. Ide Mantap. gimana ya? Ide yang punya konten, jadi kayak gue yang punya konten harus gue gitu yang ngomong Ya buat kan, penutupnya. Mbak yang Ya cewek lah, ampun. yang ngomongnya Emang itu lebih harus lancar. cewek. Jadi YouTuber katanya. Ya berarti ini arigato ya Mbak, udah mau collab. Ya, kolaps. Collabs. Bukan collab penyakit. Hai, nete kurete. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Jangan tani. Sama Desta. Jangan lupa di subscribe. Like komennya ya. Terus jangan lupa komentarnya apakah mau dibikin kesempatan part 2 nya atau apa. Pokoknya komen. Jangan lupa. Bye bye.